Hai, assalamualaikum, welcome back my YouTube channel Easy Cooking. Mau masak apapun jadi lebih mudah. Teman-teman tonton terus videonya ya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Hai Besti, hari ini aku mau bikin resep risol mayo ala Margo yang sempet viral banget di TikTok. Ternyata rasanya emang seenak itu dan bikin nagih banget. Kalian bisa bikin sendiri di rumah, bahan-bahannya pun mudah didapat dan bisa untuk ide berjualan yang menjanjikan loh. Karena risol mayo itu hampir semua kalangan suka. Penasaran? Yuk langsung saja kita simak tutorialnya. Pertama, aku bikin kulit risolnya dulu. Untuk bahan-bahannya ini ada 250 gram tepung terigu protein sedang atau 25 sendok makan. Kemudian 2 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Ini biar kulit risolnya makin kuat dan lentur ya. Lalu ada setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh kaldu bubuk, dan seperempat sendok teh lada. Aduk-aduk sebentar supaya bumbunya tercampur rata ke tepung. Terus siapkan 2 butir telur ukuran sedang. Siapkan juga 600 ml air. Ini aku aduk telurnya dulu, baru ditambahkan air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Nah, seperti ini. Tambahkan air lagi. Aduk-aduk lagi sampai benar-benar halus. Dan pastikan tidak ada lagi tepung yang bergerindil ya. Dan terakhir tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Nah, untuk konsistensi adonannya seperti ini, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Menurut aku ini udah pas banget. Kalau adonannya masih terlalu kental, bisa ditambahkan dengan sedikit air. Biasanya adonan yang terlalu kental ataupun encer terlihat pada saat kulit risolnya dicetak nanti, Beb. Nah, sebelum kulit risolnya dicetak, adonannya disaring terlebih dahulu ya. Ini wajib banget supaya hasil kulitnya nanti benar-benar mulus. Lanjut, panaskan teflon dengan api kecil. Tuang sedikit minyak goreng, lalu kosrek-kosrek pakai kuas, kemudian ditisuin seperti ini biar nggak oily. Tuang adonan, ratakan hingga ke pinggir teflon. Tunggu sampai kulit risol mengelupas, itu artinya udah matang, lalu pindahkan ke piring. Lakukan semua hingga adonannya habis ya. Boleh sesekali dioles minyak goreng dengan cara seperti tadi ya. Ini kulit risol yang udah jadi, nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis, tapi ini kuat dan lentur banget. Pokoknya dijamin anti sobek deh. Lanjut untuk bahan isian, siapkan 4 butir telur. Direbus dulu ya Beb telurnya. Pakai air yang udah mendidih selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu ditiriskan, dikupas. Kemudian dipotong menjadi 6 bagian ya. Kalau untuk dijual bisa dibagi menjadi 8 bagian biar lebih hemat, tapi hasil telurnya jadi lebih tipis. Untuk isian yang selanjutnya, ini ada mini daging burger, bisa diganti dengan smoked beef atau sosis. Dimasak dulu ya Beb, pakai sedikit margarin. Jadi untuk isian risolnya harus udah matang semua ya, supaya penyimpanannya jadi lebih awet. Setelah matang ditiriskan. Ini dagingnya cukup aku bagi 2 aja. Kalau untuk dijual bisa dibagi menjadi 3 bagian ya. Untuk isian selanjutnya ini aku pakai keju. Cukup dipotong setengah senti lalu dibagi menjadi 4 bagian seperti ini. Isian terakhir dan wajib yaitu mayones. Ini aku pakai 250 gram mayones. Jadi tiap 250 gram mayones tambahkan 50 gram kental manis putih ya. Jadi risol mayo itu rasanya cenderung agak manis, tapi kalau Besti nggak begitu suka manis, boleh dikurangi takaran kental manisnya ya. Ini cukup diaduk-aduk aja sampai tercampur rata. Seperti ini, lalu sisihkan. Bahan terakhir yaitu bahan baluran. Ini aku bikin cairan tepungnya dulu.
Dari 5 sendok makan tepung terigu ditambahkan dengan 100 ml air. Lalu diaduk-aduk hingga halus, tidak ada tepung yang bergerindil seperti ini. Dan bahan yang terakhir yaitu secukupnya tepung panir. Lanjut kita bentuk risolnya. Siapkan 1 lembar kulit risol, susun daging burger, telur rebus dan juga keju. Kemudian tambahkan 1 sendok makan mayones. Lipat bagian bawah, kemudian lipat juga bagian sisi samping kiri dan kanan. Lalu lipat ke depan secara perlahan seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Lakukan semuanya sampai kulit risol habis ya. Setelah itu, celupkan risol ke dalam cairan tepung. Lalu baluri dengan tepung panir seperti ini. Sampai rata ya beb. Bisa ditekan-tekan seperti ini biar tepung panirnya gampang menempel. Jadi semua bagian risolnya itu benar-benar tertutupi dengan tepung panir. Nah, hasilnya seperti ini, cantik banget kan? Ini dia risol mayo yang udah jadi, totalnya ada 24 buah. Untuk penyimpanannya bisa ditaruh di box plastik seperti ini. Jadi risol mayo itu bisa juga untuk ide jualan frozen food. Biasanya ditaruh di box plastik seperti ini ataupun di mika plastik. Untuk penyimpanannya kalau di freezer bisa tahan sampai 2 bulan, tapi kalau di kulkas bawah cuman bisa tahan sampai 1-2 hari. Nah, ini dia risol mayo yang udah dimasukkan ke dalam box. Hasilnya lumayan banyak banget. Sebelum digoreng, risolnya aku simpan dulu ke dalam kulkas supaya tepung panirnya itu benar-benar nempel ke risolnya. Terus pas digoreng juga nggak berjatuhan. Nah, ini risolnya udah disimpan di kulkas. Aku ambil 1 box untuk digoreng. Gorengnya pakai minyak yang banyak dan panas ya. Terus pakai api sedang. Gorengnya nggak usah terlalu lama ya beb, cukup kuning keemasan lalu dibalik, tunggu hingga kuning keemasan lalu angkat dan tiriskan. Nah, setelah digoreng, risolnya ditiriskan, dialasi dengan tisu dapur seperti ini. Ini poin penting supaya risolnya pas dimakan nanti nggak terlalu berminyak, jadi kering dan garing gitu. Tiriskan selama 10 menit, lalu pindahkan ke tisu yang baru. Tiriskan lagi selama 10 menit supaya minyaknya benar-benar turun. Tapi kalau mau ditiriskan 1 kali juga boleh ya. Nah, kalau untuk dijual, risol mayonya bisa ditaruh ke paper craft seperti ini. Kemudian dimasukkan ke dalam plastik OPP. Untuk ukurannya menyesuaikan aja ya beb. Jadi satu resep risol mayo ini hasilnya ada 24 buah risol mayo. Modalnya sekitar 1.600 per biji, tapi itu belum termasuk paper cup, plastik, gas, minyak, dan lain-lain. Besti bisa jual dengan harga 3.000 sampai 5.000 per biji. Wah, cuan banget ya. Nah, ini risol yang udah aku belah, terlihat dalamnya itu penuh banget. Untuk rasanya nggak perlu diragukan lagi, udah pasti enak banget dan dijamin bikin lagi. Selamat mencoba. Thanks for watching. Please subscribe, like, comment, share. Terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Wassalamualaikum.